Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita panjatkan puji, puja serta rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel saya yang insyaAllah akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga majelis ini, halaqah ini, kajian ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin membahas tema yang sangat amat penting dan universal, yaitu cinta dalam perspektif Islam. Cinta adalah anugerah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan di dalam hati manusia. Namun, kita perlu memahami bahwa cinta dalam Islam bukan sekedar perasaan emosional, melainkan suatu bentuk pengabdian, tanggung jawab, dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita sadari bahwa puncak tertinggi cinta di dalam Islam adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayol ikhwah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus diwujudkan dengan ketaatan kepada Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagaimana kita mencintai dan mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikuti ajaran dan sunnah beliau, kita akan mendapatkan cinta dan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa cinta kepada Rasulullah SAW haruslah melebihi cinta kita kepada siapapun juga, bahkan kepada keluarga terdekat kita sekalipun. Cinta ini harus dibuktikan dengan mengutamakan ajaran-ajaran beliau di atas segala kepentingan-kepentingan duniawi yang kita miliki. Cinta di dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal antara manusia dan Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya saja, tetapi juga mencakup hubungan horizontal, yaitu antara sesama manusia juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, tentu dia tidak akan layak untuk disayangi juga. Ini menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang adalah salah satu elemen penting dalam hubungan antar manusia. Nah, di dalam keluarga, cinta harus diwujudkan dalam bentuk perhatian, pengorbanan, dan juga tanggung jawab. Di dalam masyarakat, cinta tercermin dalam tolong-menolong, saling menghormati, dan menjaga keharmonisan satu dengan yang lainnya. Cinta berlandaskan keimanan. Salah satu bentuk cinta yang paling mulia adalah cinta yang didasari dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Cintaku wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Hadis riwayat Malik. Cinta yang didasari iman adalah cinta yang ikhlas, tulus, dan tidak mengharapkan balasan apapun yang sifatnya duniawi. Orang yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu mencari kebaikan bagi orang yang dicintainya.
mendoakannya, dan juga mengajaknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memahami lebih dalam konsep cinta di dalam Islam, mari kita renungkan beberapa kisah cinta yang diajarkan di dalam Islam. Yang pertama, cintanya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Cinta yang terjalin antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Fatimah adalah salah satu contoh cinta yang suci dan penuh berkah. Keduanya ya ikhwah adalah sosok yang sangat amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Pernikahan mereka dilandasi oleh iman yang kuat dan mereka hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh dengan kasih sayang dan juga pengorbanan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah membuat Fatimah marah dan dia pun tidak pernah membuatku marah." Ini adalah bukti betapa besarnya cinta dan penghargaan mereka satu dengan yang lainnya. Nah, kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan harta ataupun status sosial semata, tetapi tentang ketulusan, saling memahami, dan menjaga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Rasulullah adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Beliau mencintai umatnya dengan cinta yang tulus tanpa pamrih tentunya. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, beliau masih memikirkan keselamatan umatnya dan berdoa kepada Allah, ummati, ummati, ummati. Cinta Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua, ya kan, adalah cinta yang tiada tandingannya. Beliau mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk membawa umatnya keluar daripada kegelapan menuju cahaya Islam. Yang ketiga, cinta Khadijah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini adalah salah satu cinta yang paling mengharukan dalam sejarah Islam. Adalah cinta Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri pertama Rasulullah dan beliau pendukung terbesarnya perjuangan Rasulullah SAW dalam menerima wahyu pertama dan juga orang yang pertama yang percaya dan memberikan dukungan penuh kepada beliau. Nah, Sayyidatuna Khadijah juga mengorbankan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah Islam sehingga tersebarlah ajaran-ajaran Islam kepada kita hingga saat ini. Ini adalah merupakan cinta yang tulus dan ikhlas yang semata-mata bukan karena perkara duniawi. Rasulullah pun bahkan mengenang Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh cinta dan hormat meskipun setelah beliau wafat. Yang keempat, cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah SAW. Bilal adalah sahabat Rasulullah yang sangat terkenal sebagai muadzin. Pertama, beliau memiliki cinta yang sangat amat dalam kepada baginda Rasulullah SAW. Termaktub setelah wafatnya Rasulullah, Bilal merasa sangat kehilangan hingga ia tidak lagi mampu mengumandangkan azan karena rasa rindunya kepada baginda Rasulullah yang sangat amat mendalam. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, kisah cinta Bilal radhiyallahu anhu kepada Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati adalah cinta yang terus hidup meskipun orang yang telah kita cintai telah tiada sekalipun. Cinta ini adalah cinta yang dilandasi oleh ketulusan, penghormatan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan contoh puncak pengorbanan cinta yang paling sejati. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya tercinta Ismail alaihissalam, beliau dengan penuh ketaatan bersiap untuk melaksanakan perintah tersebut. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus berada di atas cinta kepada siapapun, termasuk keluarga kita sendiri. Nah, ketaatan dan pengorbanan
Nabiullah Ibrahim ini menjadi teladan bagi kita semua, bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang tertinggi dan tidak boleh dikalahkan oleh cinta yang lainnya. Dari kisah-kisah tersebut, ayol ikhwah, kita bisa memetik hikmah yang sangat amat berharga, bahwasanya cinta sejati dibangun dengan keimanan, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-hubbul haqiqi la yumkin an tajidahu li'annahu yubna. Cinta sejati tidak bisa ditemukan karena ia sifatnya adalah dibangun. Cinta yang sejati tidak datang begitu saja, tetapi dibangun dengan kesabaran, pengorbanan, dan keimanan yang kokoh. Ayol ikhwah, cinta yang berlandaskan kepada Allah akan kekal abadi. Al-hubbul haqiqi la yamut. Cinta sejati tidak akan pernah mati. Cinta yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah akan senantiasa kekal dan abadi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, cinta itu akan terus hidup hingga di syurganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Pengorbanan adalah inti dari cinta. Setiap cinta sejati menuntut pengorbanan. Kita belajar dari kisah-kisah para sahabat dan Nabi bahwa mereka rela mengorbankan harta, jiwa, dan bahkan keluarganya demi mencintai Allah dan juga Rasulnya. Ayol ikhwah, cinta itu mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dikatakan, al-hub al-haqiqi yabqa hatta nihaya. Cinta sejati akan bertahan hingga akhir. Cinta yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan sejati yang tidak bisa didapatkan dari cinta terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Hadirin ikhwah, marilah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas segalanya. Jadikan cinta kita sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita sekalian sebagai hambanya. Semoga kita termaksud ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan cinta sejati daripada Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa kadzalika fil akhirah. Akhir kata, semoga Allah menjadikan kita umat yang mencintainya dan juga umat yang dicintainya. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.